Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampuh mata kuliah manajemen keuangan, Ibu Asniwati SE MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sulfadlia Dijaya Kusuma dari kelas manajemen A 2021 dengan NIM 2109035010009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait materi dari manajemen persediaan. Adapun tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari mata kuliah manajemen keuangan. Pada materi pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari manajemen persediaan. Jadi, manajemen persediaan itu merupakan kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap memenuhi permintaan dari konsumen. Jadi, manajemen persediaan itu merupakan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya yang minimal. Nah, perlu kita ketahui, adapun alasan dari adanya manajemen persediaan dalam suatu perusahaan karena timbulnya ketidakpastian waktu dari pemesanan oleh konsumen. Nah, sedangkan yang kita ketahui bahwa tujuan dari manajemen persediaan itu sendiri adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan untuk memperlancar proses produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan dan stock out, kemudian juga untuk menghadapi bagaimana nantinya jika terjadi fluktuasi harga. Selanjutnya kita melangkah ke macam-macam persediaan. Nah, seperti yang kita lihat di belakang saya ini, terdiri dari dua macam jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan pada perusahaan dagang. Jadi dalam perusahaan dagang itu ada yang namanya persediaan barang dagang saja. Berbeda dengan perusahaan industri atau perusahaan manufaktur, di mana persediaannya itu sendiri ada tiga. Yakni yang pertama yaitu persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Namun biasanya juga pada perusahaan industri itu atau perusahaan manufaktur ada yang namanya persediaan barang setengah jadi, atau biasa dikatakan barang yang dalam keadaan setengah jadi dan digunakan oleh pelanggan atau konsumen untuk diolah kembali. Selanjutnya beralih ke materi yang ketiga, yakni faktor-faktor yang menentukan besarnya persediaan. Nah, di sini seperti yang kita lihat pada gambar di belakang saya, yakni ada 4 faktor yang menentukan dari besarnya persediaan itu sendiri. Yang pertama yaitu lead time atau lamanya masa tunggu bahan yang dipesan oleh produsen untuk memproduksi barang. Kemudian yang kedua yaitu frekuensi. Nah, di sini penggunaan bahan selama satu periode, dan yang ketiga yaitu jumlah dana yang tersedia. Jadi selain adanya bahan produksi, kita juga harus mengetahui atau menentukan bagaimana faktor yang menentukan besarnya persediaan itu sendiri, yakni jumlah dana. Kemudian yang keempat yaitu daya tahan bahan. Jadi selain kita memperhatikan ketiga faktor sebelumnya, ini juga kita harus memilih bahan-bahan yang dapat tahan lama sehingga kita dapat menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dalam proses pembuatan dari barang dalam perusahaan itu dapat kita antisipasi pada bagian persediaan. Kemudian lanjut ke materi yang berikutnya, yakni kelompok-kelompok persediaan. Jadi di sini ada 4 kelompok persediaan seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Yang pertama yaitu fluctuation stock, di mana di sini merupakan antisipasi jika terjadi fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi jika terjadi fluktuasi biasa
katakan adanya fluktuasi harga. Jadi di sini untuk mengantisipasi hal tersebut kita harus mempersiapkan stok, atau dalam situasi ini dikatakan fluktuasi stok sebagai antisipasi jika terjadi fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu anticipation stock, atau sebagai antisipasi terhadap permintaan yang dapat diramalkan. Jadi tidak menutup kemungkinan dalam suatu perusahaan permintaan akan barangnya itu bisa saja melonjak kapanpun. Jadi perusahaan harus siap siaga dalam memproduksi barang atau melakukan kegiatan persediaan barang di gudang maupun di tempat penyimpanan persediaan, sehingga untuk mengantisipasi permintaan yang melonjak terhadap barang kita bisa kita kendalikan. Kemudian yang ketiga yaitu lot size inventory. Di sini lot size inventory itu untuk memproduksi atau menyediakan barang dalam jumlah yang melebihi kebutuhan atau permintaan. Yang keempat adalah pipeline inventory, atau persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang itu akan digunakan. Kemudian berlanjut ke materi selanjutnya yakni economical order quantity. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian atau makna dari economical order quantity itu sendiri. Jadi untuk menentukan kebijaksanaan atau kebijakan persediaan yang tepat dapat digunakan analisis kuantitas pesanan yang ekonomis, atau dapat dikatakan bahwa economical order quantity. Jadi economical order quantity ini atau biasa disingkat dengan EOQ adalah jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal, atau sering disebut jumlah pesanan yang optimal. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui dalam pengelolaan persediaan bahan itu ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan. Jadi selain mempertimbangkan hal-hal atau faktor-faktor untuk menentukan persediaan itu, kita juga harus berfokus pada pertimbangan antara dua jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya pesan. Jadi biaya pesan itu sendiri adalah biaya atau harga yang harus dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Jadi contohnya kita membeli bahan baku dalam membuat beton. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak jumlah biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan seperti semen dan pasir contohnya, dan besi. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendatangkan barang tersebut untuk menghasilkan beton. Kemudian yang kedua yaitu biaya simpan. Jadi biaya simpan itu hampir sama dengan biaya pesan, namun perbedaannya di sini yaitu biaya simpan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Jadi contohnya dalam proses pembuatan beton. Itu beton merupakan produk kita. Jadi dalam biaya simpan ini kita harus mempertimbangkan bahwasanya ke depannya untuk proses penyimpanan suatu barang yang dibeli itu kita harus mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dan bagaimana kita mengelola keuangan sehingga dalam pengelolaan persediaan tersebut dapat terkendali dan jelas dari keuangan yang kita punya dalam suatu perusahaan. Kemudian berlanjut ke materi berikutnya yaitu formula atau rumus yang digunakan pada biaya pesan dan biaya simpan. Jadi bisa kita lihat pada layar yang ada di belakang saya ini atau gambar yang ada di belakang saya ini, di mana yang pertama yaitu biaya pesannya. Kita lihat biaya pesan itu rumusnya dilambangkan R per Q dikali O, atau juga bisa R per Q dikali S. S dengan O itu maksudnya sama ya. Kemudian untuk biaya simpan bisa kita lihat biaya simpan itu hampir sama juga dengan perhitungan pada biaya pesan, namun perbedaannya itu terletak pada adanya nominal 2 atau angka 2. Biaya simpan sama dengan Q per 2 dikali C. Kemudian untuk mengetahui maksud dari lambang-lambang huruf tersebut pada rumus dari atau formula dari biaya pesan dan biaya simpan, di mana
EOK sendiri itu akan tercapai pada biaya pesannya sama dengan biaya simpan. Jadi di mana Q sama dengan jumlah kualitas pesanan yang paling ekonomis atau IOQ maksudnya. Kemudian R adalah jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun. Kemudian O adalah biaya pesan setiap kali pemesanan. Kadang-kadang juga bisa bisa disimbolkan dengan huruf S ya. Kemudian C adalah biaya simpan barang per unit atau dihitung dari persentase rata-rata persediaan dikalikan dengan harga barang. Oleh karena itu, IOQ dapat dicari dengan formula seperti ini. Ada not kecil di samping saya ini, yaitu Q sama dengan akar 2 dikali R dikali O per P dikali I, di mana P kali itu ada atau PI adalah perkalian antara harga dengan persentase biaya simpan, seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui asumsi berlakunya IOQ atau Economical Order Quantity. Jadi di sini ada 4 asumsi berlakunya IOQ. Yang pertama yaitu karena bahan atau barang yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Jadi bahan dasar dalam pembuatan suatu produk untuk persediaan itu harus jelas keberadaannya. Jadi tidak boleh jika kita membutuhkan barang tersebut, maka barang tersebut tidak ada, maka itu akan tidak berlaku bagi IOQ tersebut. Kemudian yang kedua yaitu harga barang selain tetap atau stabil selama periode analisis. Kemudian yang ketiga yaitu biaya simpan selalu stabil selama periode analisis. Jadi dalam analisis itu pada periode penyimpanan barang itu tentunya kita harus memperhatikan bagaimana kestabilannya. Kemudian yang keempat yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan pemesanan relatif atau pemesanan yang relatif tetap lah. Kemudian berlanjut ke materi berikutnya yaitu grafik hubungan biaya pesan dan biaya simpan. Jadi bisa kita lihat di samping kanan saya ini atau di belakang saya ini gambaran terkait grafik mengenai hubungan biaya pesan dan biaya simpan, di mana pada IOQ tersebut bertemunya biaya persediaan minimal. Kemudian berlanjut ke reorder point atau ROP. Jadi sebelum lebih lanjut kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reorder point. Jadi reorder point itu atau titik pemesanan kembali adalah saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas safety stock karena sama dengan 0. Nah, saat kapan pemesanan harus dilakukan kembali perlu ditentukan secara baik karena kekeliruan saat pemesanan kembali tersebut dapat berakibat terganggunya proses produksi. Nah, di sini ada 2 faktor yang menentukan reorder point. Yang pertama yaitu penggunaan bahan selama lead time, dan yang kedua yaitu safety stock. Jadi pada lead time itu atau penggunaan bahan selama lead time itu dimana waktu menunggu yang dilakukan sampai bahan tersebut bisa datang dan dapat digunakan dalam produksi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu safety stock. Jadi safety stock itu merupakan semacam bahan jaga-jaga jika terjadi permintaan yang melonjak pada waktu yang tidak ditentukan. Jadi ini dapat dikatakan bahwa persediaan minimal atau persediaan kas yang ada dalam perusahaan. Jadi ini persediaan yang bisa kita katakan untuk jaga-jaga dalam kegiatan produksi pada perusahaan jika terjadi permintaan yang melonjak dari konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa melihat rumus dan hubungan antara ROP, safety stock, dan lead time. Jadi di sini kita lihat di mana persediaan
berada pada titik A, kemudian safety stock itu ada pada baris sejajar dengan garis waktu. Kemudian untuk persediaan sejajar atau dilambangkan dengan huruf B atau A. Kemudian di sini kita bisa melihat rumus dari ROP itu yang ROP yaitu sama dengan kebutuhan safety stock ditambah dengan kebutuhan lead time, di mana AB sendiri adalah besarannya EOQ, C sama dengan reorder point, kemudian D adalah bahan yang dipesan secara tiba-tiba, dan F adalah lead time. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari presentasi materi manajemen persediaan, yaitu manajemen persediaan merupakan kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan dari konsumen. Adapun pengertian dari economical order quantity adalah sebuah biaya atau jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal, atau sering disebut juga dengan jumlah pesanan bahan yang optimal. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan kami, Ibu Asniwati SE MSI, yang telah memberikan tugas persentase penjelasan terkait materi pada manajemen keuangan, utamanya pada manajemen persediaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.